Shalom, semangat sore. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Muda Raymond Syahan dalam program Buka Sabat bersama EHAI. Dan tentunya sebelum kita akan memasuki hari perbaktian Sabat sore hari ini, saya rindu kembali untuk membagikan satu ayat dalam firman Tuhan yang dapat mengawali kita untuk memasuki hari perhentian Tuhan. Saya mengambil dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Di sini ada seorang yang bernama Corey Goff. Di tahun 2004, Corey Goff ini adalah seorang petenis muda yang dimana dia menghasilkan suatu prestasi yang brilian. Dia dapat mengalahkan seorang atlet profesional yang dimana atlet ini sudah menjadi seorang petahana yang bertahan terus ke dalam kejuaraan yang bernama Venus Williams. Pada pertandingan tenis bergengsi di tahun 2019, padahal Corey Goff ini berusia 15 tahun. Dan pasalnya, Corey mengalahkan Venus yang telah memenangkan 4 kejuaraan Grand Slam, termasuk di 2 Wimbledon. Ia tercatat sebagai pemain termuda yang pernah lolos kualifikasi di Wimbledon di tahun 1968. Dan ia mendapatkan satu inspirasi, dikatakan penampilan perdananya mengesankan juga yang diperhatikan oleh Venus Williams, di mana Corey Goff mendapat kesempatan terbuka untuk menjadi seorang petenis muda yang handal, yang mempunyai prestasi yang lebih brilian lagi. Di sini kita terlihat dengan seorang hamba Tuhan yang masih muda, yaitu Samuel. Di mana Samuel pada waktu Tuhan memanggilnya, ia masih kanak-kanak. Dan ia tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah seorang imam yang bernama Imam Eli. Meskipun Samuel tinggal di tengah-tengah saudara-saudaranya, yaitu kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang jahat, Samuel tetap setia kepada Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, Samuel pun bertumbuh menjadi seorang yang dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Di sini dikatakan bahwa usia muda tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk meraih kehidupan yang terbaik. Samuel telah membuktikan bahwa di usianya yang masih muda, ia mendengar suara Tuhan dan ia setia kepada Tuhan. Oleh karena itu banyak sekali penglihatan yang didapatkan Samuel di masa mudanya. Dan kita teringat juga dengan seorang pemuda yang bernama Timotius. Walaupun Timotius masih muda, Timotius mendengarkan nasihat daripada Rasul Paulus yang mengatakan supaya engkau menjadi teladan dalam masa mudamu. Mungkin boleh saja usia muda, tetapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah yang terutama yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, pada sore hari ini saya memberikan satu motivasi kepada kita. Mari kita setia kepada Tuhan. Usia tidak menjadi faktor penentu apakah kita akan menjalani hidup ini bahagia atau tidak bahagia. Tetapi yang menjadi penentu bagi kita adalah ketika kita mendapatkan kehidupan hingga saat ini, marilah kita setia kepada Tuhan. Dimulai dari sejak dini, khususnya bagi kita yang masih muda, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
berikan hati kita, waktu kita, luang waktu kita untuk Tuhan, supaya kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami berterima kasih dan bersyukur oleh karena satu renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi teladan di kehidupan kami. Tuhan tidak melihat seberapa besar usia kami, tetapi Tuhan melihat kesetiaan. Biarlah teladan dari kedua hamba Tuhan, Samuel dan Timotius, menjadi suatu perenungan pribadi kepada kehidupan kami, untuk kami menggunakan waktu kami untuk selalu datang kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan terang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman ini ya Bapak. Biarlah firman ini boleh menjadi lampu penerang bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunkan kami atas segala dosa kami. Kami berdoa melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jangan lupa, besok kita akan bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.